Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 2 demikian. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Saudara-saudara sekalian, hidup benar, taat kepada Tuhan, tetapi justru dipenjarakan dan dihadapkan kepada para penguasa dengan tuduhan palsu, seharusnya membuat Paulus stres, marah, merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus justru berbahagia. Mengapa? Karena Paulus tahu apa yang dia alami itu justru memberinya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada para penguasa dan semua yang hadir pada saat itu, khususnya Raja Agripa, Bernike, dan Felix. Pengetahuan yang dimiliki Raja Agripa tentang adat istiadat orang Yahudi memudahkan Paulus untuk membuat Raja Agripa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa orang-orang Yahudi telah gagal dalam memahami makna yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur yang mereka miliki. Saudara, sebelum Tuhan Yesus berkenan menjumpainya di jalan menuju ke Damsyik, Paulus juga memiliki pemahaman yang sama dengan para pendakwanya itu. Ia juga pernah menangkap, menganiaya, dan membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saat itu mereka lakukan terhadap dia. Penjelasan Paulus membuat Raja Agripa mengerti bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan yang membuat dia harus dihukum, apalagi dihukum mati. Raja Agripa bahkan mengatakan bahwa seharusnya Paulus sudah bisa dibebaskan jika ia tidak naik banding. Namun tujuan Paulus bukan hanya untuk membuat Raja Agripa mengerti, lalu membebaskan dia dari segala tuntutan orang Yahudi, melainkan agar Raja Agripa dan semua yang hadir mendengar Injil. Paulus tidak peduli apakah akhirnya dia dibebaskan atau tetap dipenjarakan. Dimanapun dia berada, yang penting Injil diberitakan dengan jelas, sehingga semakin banyak orang menerima Kristus dan diselamatkan dari dosa dan maut. Karena itu, Paulus melanjutkan dengan menunjukkan apa yang sebenarnya menjadi inti dari kitab-kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi itu, yaitu janji tentang kedatangan Mesias yang mati sebagai korban penebus dosa, bukan hanya bagi umat Israel, tetapi juga bagi semua umat manusia termasuk Agripa, Bernike, dan Felix. Dan bahwa semua itu sudah digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus melalui salibnya. Paulus juga tidak lupa menyampaikan undangan kepada mereka untuk percaya dan menerima Kristus. Saudara, kita tidak tahu apakah mereka akhirnya menjadi percaya dan diselamatkan atau tidak. Tetapi yang jelas Injil sudah diberitakan. Saudara, Paulus mengerti apa yang terpenting dalam hidup ini dan menghidupinya. Itulah yang membuat hidupnya benar-benar bermakna. Bagaimana dengan kita? Amin.